Halo rakat-rakat, apa kabar semua? Salam muka minyak. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebagaimana saya juga baik-baik di sini. Sampai sekarang saya masih setia di rumah saja karena di lingkungan sekitar masih eh, dihantui oleh COVID-19 ya. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, kali ini saya mau mengajak rakat-rakat untuk berbicara soal sejarah. Saya senang sejarah dan ternyata setelah dengan bantuan internet kita bisa mengetahui mengenai sejarah-sejarah dari tokoh-tokoh Nusa Tenggara Timur yang memberikan kontribusi terhadap sejarah perjalanan bangsa. Nah, kali ini saya mau mengajak rakan-rakan untuk mendalami tentang seorang tokoh angkatan laut yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan dia juga bisa dikatakan pionir pendiri TNI Angkatan Laut. Siapakah dia? Orang itu adalah Alexander Abineno. Ya, kalau lihat dari marganya Abineno itu dari timur ya. Abineno itu kemungkinan besar dari Timur Tengah Selatan kalau tidak salah. Nah, di dunia digital internet saya menemukan jejak sejarah beliau, yaitu pernah diulas oleh website sergap.id dengan judul "Rebut Kapal Jepang Hingga Ditawan Pasukan Westerling". Nah, eh, Alexander Abineno ini dia memiliki nomor registrasi pusat atau NRP, nomor registrasi prajurit ya. Itu nomor 4. Nomor pertama itu Kepala Staf Angkatan Laut yang pertama Laksamana R. Subiakto, NRP-nya 1. Dan Bapak Abineno ini NRP-nya 4. Sementara KSAL, Kepala Staf Angkatan Laut kedua, yaitu RE Marta Dinata, itu NRP-nya 10. Jadi lebih senior Pak Alexander Abineno ini ya. Nah, di masa perjuangan Alex bersama pasukannya merebut kapal perang Jepang bernama Sugimaru yang kemudian dijadikan sebagai kapal perang pertama di Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Alex juga merupakan satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan pendidikan pelayaran di Sekolah Tinggi Pelayaran di Belanda dan sempat bersekolah di Inggris sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Alex mendapat tugas dari Presiden Soekarno sebagai Kepala Pendidikan TNI AL di Tegal. Kemudian dia diperintahkan mengabarkan berita tentang kemerdekaan ke pulau-pulau di bagian timur Indonesia. Nah, diceritakan saat berada di Laut Sawu, Alex dikepung oleh patroli Belanda dan ditawan pasukan Westerling. Namun ajaibnya, dia hanya ditawan saja, dia tidak dieksekusi mati. Padahal konon pasukan Westerling itu terkenal beringas dan jahat ya. Nah, setelah Indonesia benar-benar merdeka, Alex memutuskan untuk berhenti dari TNI Angkatan Laut. Nah, menurut Bapak Peter Apollonius Rohi, mantan jurnalis Sinar Harapan ya, mantan perwira marinir Angkatan Laut juga. Waktu itu masih zaman KKO ya, Korps Komando Angkatan Laut. Beliau mengatakan bahwa kita perlu mengangkat tokoh Alex sebagai pahlawan nasional, membuat buku tentang dia, dan mendirikan monumen Alex di Pelabuhan Lama Kupang agar bisa dilihat setiap hari oleh banyak orang. Usul dari Bapak Peter ini patut dipertimbangkan oleh pemerintah sebab
Alexander Abineno memiliki jasa yang luar biasa, termasuk soal pembuatan monumen atau patung di Kupang. Ini bisa jadi pelecut semangat anak-anak NTT untuk menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut atau marinir dari masa ke masa. Nah, Bapak Petrus juga mengatakan bahwa dengan memiliki seorang tokoh di TNI AL, maka anak-anak NTT bisa berjalan dengan membusung dada dan muka tegak, tidak perlu minder pada siapapun. Tapi dia mengatakan dia tidak tahu siapa lagi yang bakal melakukan seminar sejarah ini agar orang NTT diakui dunia ikut berjasa dalam pembangunan bangsa. Nah, itu secuil kisah mengenai Alexander Abineno yang dilansir dari sergap.id. Nah, di website lainnya jpnn.com, ini bagian dari grup Jawa Pos ya. Ada berita berjudul keluarga tak mengerti ternyata dia pahlawan besar RI dari bibir samudra. Nah, oke, seperti itu. Oh, rupa ini pahlawan yang lain lagi. Ini bukan Alex Abineno ya. Nanti kita akan bahas lagi kisah mengenai Alexander Abineno ini. Nah, seperti itu secuil cerita mengenai Alexander Abineno. Mungkin informasi-informasi yang bisa saya dapatkan cuma seperti itu, tapi nanti saya akan melakukan riset lagi untuk mencari tahu mengenai jejak langkah Alexander Abineno di TNI Angkatan Laut ya. Ada baiknya juga mungkin saya harus meriset di museum atau pusat sejarah TNI Angkatan Laut untuk mengetahui dengan pasti sejarah atau peran dari Alexander Abineno itu. Seperti itu rakat-rakat. Saya harap informasi ini memberikan pemahaman dan wawasan baru buat rakat-rakat bahwa ternyata ada kontribusi dari rakat yang besar. Kontribusi besar dari rakat terhadap perjalanan bangsa, khususnya dalam bidang kemiliteran, yaitu TNI Angkatan Laut. Semoga pula kita rakat-rakat makin merasa bangga bahwa kita memiliki andil dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Semoga pula makin banyak putra-putri Nusa Tenggara Timur yang berkiprah di Angkatan Laut, karena seperti kita ketahui Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan dikelilingi oleh laut. Masa sedikit saja anak Nusa Tenggara Timur yang berkontribusi atau berkiprah di TNI Angkatan Laut, padahal jago-jago renang semua kan. Oke, demikian sedikit informasi dari saya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe bagi rakat-rakat yang belum sempat subscribe. Subscribe itu tidak bayar, gratis, tis. Pencet tombol subscribe-nya, pencet lambang lonceng di sebelahnya. Sampai ketemu dalam vlog-vlog yang lainnya. Salam muka minyak, sehat selalu, jaga diri, hindari virus-virus yang membahayakan, khususnya COVID. Merdeka!